Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yushtaratu aydan sihhatul ula yaqinan aw dhannan, dan dipersyaratkan pula oleh keabsahan salat yang pertama padahal yakin ataupun prasangka. Betul. Fayajma'u faqidut tahuraini, maka menjama oleh orang yang ketiadaan dua alat bersuci, wal mutayammimu, dan orang yang tayamum, walau bimahallin, sekalipun yaitu di tempat yaglibu fihi wujudul ma, yang ghalib pada tempat oleh adanya air, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa kadal mustahadatu, dan seperti ini faqidut tahurain, yaitu perempuan yang istihadah. Wa ammal mutahayyiratu, adapun perempuan yang istihadahnya mutahayyirah, fala tajma'u taqdiman, maka tidak boleh menjama' ia dengan jamak taqdim, lintifai sihhatil ula, karena ketiadaan sah salat yang pertama, yakinan dengan yakin, audhonan atau wadhon, lihtimali wuku'iha fil haidi, karena boleh jadi jatuhnya salat yang pertama pada masa haid. Wa ammal jam'u lil matari, adapun salat jamak karena hujan, fayushtaratu wujudul matar, maka yaitu dipersyaratkan adanya hujan, fi awalis salataini, pada awal dua salat, wa bainahuma, dan antara dua salat, wa inda tahalluli minal ula, dan ketika salam dari salat yang pertama, wala yadurru inqita'uhu fi asna'il ula, dan tidak mengapa oleh putusnya hujan pada tengah-tengah salat yang pertama, awisaniyati, atau salat yang kedua, au ba'dahuma, atau sesudah salat pertama dan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang rukhsah, kelonggaran agama, dispensasi agama, yaitu menerangkan tentang, di antara kita materi ini, jamak takdim daripada salat zuhur asar atau maghrib isya. Ini kelonggaran sehingga dalam satu waktu enggak ada salat, karena salatnya dua digabung dalam satu waktu, sehingga ada satu waktu tidak ada sholat, tidak dikerjakan sholat karena sudah dirapel, bisa duluan, bisa ditunda atau jamak takhir.
Sholat jamaah ini saudara, kemarin yang kita bedah ada 4 persyaratan, tapi di sini jumlahnya 5 akhirnya. Jamaah takdim. Yang pertama, kudu diawali dengan sholat pertama, zuhur dulu atau maghrib dulu, begitu. Kalau maghrib bisa berarti maghrib dulu, gitu. Enggak boleh dibalik, karena waktunya punya sholat yang pertama, yaitu zuhur atau maghrib. Itu satu. Kedua, kudu niat jamak. Dalam jamak takdim kudu niat menjamak. Di mana? Pada waktu sholat yang pertama. Niatnya boleh berbarengan dengan takbir, boleh di rakaat 1, boleh di rakaat 2 maghrib kalau maghrib atau dhuhr asar gitu, tergantung. Boleh di rakaat ketiga ibarat maghrib, boleh rakaat keempat ibarat dhuhr. Yang penting patokannya sebelum salam. Terserah niatnya. Lagi sujud boleh, lagi sujud, aku niat menjama takdim asar, saya tarik ke duhur karena Allah Ta'ala, begitu. Lagi sujud jadi, enggak mesti niatnya berbarengan dengan takbir. Yang penting dalam sholat, yang penting belum salam, begitu. Jadi aku niat sholat fardhu ditarik asar, ditarik dhuhr, dijama takdim dengan asar, begitu niat. Tapi nggak ada melafalkan kalau lagi sholat. Kalau melafalkan batal, begitu. Ketiga, kudu mualat. Kemarinnya tuh kudu mualat, artinya jangan diselingi sholat pertama dengan sholat kedua dengan jarak yang lama, minimal qomat dah. Kecuali batal wudunya, ya wudu dah, tudur dah. Kudu mualat. Kalau diselingi dengan ba'diyah duhur, batal jamaknya. Sholat duhurnya jadi asar kagak kudu di waktu asar, karena tidak ada mualat. Syarat yang ketiganya kudu mualat berturut-turut, begitu. Timbang diselingi qomat boleh. Keempat, masih dalam perjalanan sampai takbiratul ihram sholat kedua, masih adanya uzur, yakni masih dalam perjalanan. Kalau udah nyampe mah kagak boleh jama takdim. Sebab alasannya karena kalau udah nggak pergi, iya nggak boleh, nggak ada pergi, tuh begitu. Nah, ada syarat tambahan. Ini yang nggak disebut oleh matan sehingga nggak menyebut kelima. Mesti ini syarat yang kelima. Kata Syekh Nawawi, wa yushtaratu aidan sihhatul ula. Syarat jama takdim berikutnya adalah sholat yang pertamanya. Sholat yang pertama itu sholat apa tuh? Dhuhr atau maghrib, ingetin. Sholat yang pertamanya zuhur atau maghrib kudu bener-bener sah. Sholat pertamanya kudu bener-bener sah.
Artinya waktu sholat yang pertama ada najisnya di sarungnya. Pas habis salam daripada sholat duhur tuh, ingat sarungnya ada najisnya, kencing bocah. Kita udah kering sih, kita copot, ganti sarung baru, sholat asar. Enggak sah. Sebab dohornya kagak sah, asarnya enggak sah. Kalau imamnya enggak sah, makmumnya enggak sah. Begitu. Imamnya enggak sah, maka makmumnya enggak sah. Begitu. Makanya suka diributin tuh di negeri di atas angin urusan ijazah begitu. Itu maka turunannya ini bakalan jadi masalah kebijakan segala macam. Udah sih nggak usah dibahas. Begitu. Kayak begitu. Jangan dicatat. Apanya? Waduh, hapus tip X. Itu begitu. Jadi saudara, syarat jama' takdim, sholat yang pertama dohor asar berarti dohor, maghrib isya berarti maghrib, kudu asah. Artinya sempurna rukun sama syarat. Masalah qabul diterima itu menggelap di kita, urusan Allah. Asah ini standar syarat, kudu sah. Begitu. Kalau sholat yang pertamanya enggak sah, maka sholat yang kedua enggak sah. Dengan sendirinya enggak jadi. Begitu. Enggak jadi. Begitu. Contoh orang yang istihadah kelasnya mutahayyirah. Mutahayyirah itu bingung. Jadi enggak ingat biasa men kapan, tanggal berapa. Dia enggak ingat. Tentang darah men, biasanya darahnya apakah warnanya merah, merah hati, apa hitam, dia juga kagak tahu. Tapi men kagak berhenti-berhenti ini, netes mulu. Jadi dia kagak tahu. Begitu. Apakah ini kondisinya lagi men, apakah udah suci? Kalaulah dia tahu tanggal 1 men 1 sampai tanggal 10, artinya tahu berarti ini tanggal 20, berarti lagi suci sebetulnya. Tapi dia nggak tahu tanggal berapa biasa men, karena memang nggak peduli, jadi dia bingung dia sendiri. Ketika ditanya dia bingung. Ini nih nyusahin kayak anak muda. Ada gadis ditanya sama dokter, ada keluhan apa? Pengen tahu aja. Ke dokter pengen tahu aja. Begitu. Begitu. Beli duit dokter gak tahu. Ini namanya membingungkan. Nah ini dia sendiri ditanya sama ulama, lu men biasanya kapan? Kan bikin bingung. Jadi lu ini sebetulnya yang udah-udah masa suci apa masa men? Sehingga jangan-jangan sholat yang pertama tuh lagi men, sehingga kagak sah. Dia juga kagak yakin, gak punya dugaan, maka enggak boleh jam. Sholat yang pertama aja enggak sah, maka asar ini enggak sah, maka jamaknya batal, enggak sah. Harus sholat yang pertamanya sah. Pertanyaannya, bagaimana orang di pesawat mau haji? Ini kan haji udah pada mulai berangkat nih ya. Kiai berangkat apa nih ya? Oh 30 itu apa? Kamis? Oh Selasa. Jadi ini pergi haji. Itu kira-kira orang pergi haji itu
Di pesawat ada air enggak? Hah? Ada. Oh, ada. Jadi orang 500 tuh kalau wudhu bagaimana? Kenapa nggak bisa? Hah? Betul, artinya ada air enggak? Oh, enggak ada, iya. Agama hukumi enggak ada. Air mau ada, cuman dipakainya bahaya. Hah? Dipakainya berbahaya. Tuh kira-kira orang 500 sekloter tuh wudhu, kira-kira nyampe ke Ka'bah apa nyampe ke rahmat Rabbul Ka'bah? Nyampe kemana? Kuburan. Kenapa tuh? Iya, jatuh, meledak pesawatnya. Berarti adanya dianggap tidak ada. Maka enggak ada air tuh berarti agama suruh tayamum. Pakai debu. Kira-kira di pesawat tuh ada debu enggak? Dia kagak ada. Di pesawat enggak ada debu. Kalau mau mungkin ya mungkin saja di pantat pramugari yang turun dari pesawat tuh, di pantatnya duduk di lantai itu, tepuk aja pantatnya 2 kali, paling juga digampar. Pelecehan. Kagak ada berarti namanya faqidut tahuraini, ketiadaan 2 alat bersuci. Mau wudhu enggak ada air, mau tayamum enggak debu. Ini dia boleh jama enggak? Kata yai kita boleh aja, kata yai kita. Yang enggak boleh berjamaah. Padahal Syekh nih yang muktamad boleh katanya. Kenapa? Sholat yang pertamanya biar enggak pakai wudhu, enggak pakai tayamum dihukumi oleh agama sah. Maka sholat yang keduanya juga sah karena yang pertamanya sah, sebab syaratnya sihatul ula buat dirinya. Tapi kalau berjamaah kagak boleh kalau berjamaah. Kalau kentut bagaimana? Kalau kentut ya batal. Lagi sholat Allah Akbar 2 rakaat batal. Kan nggak wudhu nggak apa. Wudhu juga enggak, tayamum enggak. Udah aja terus. Enggak. Karena agama hukumi sah. Maka sehingga walaupun kentut dia batal. Kudu takbir lagi. Suruh wudhu, ya enggak ada. Suruh tayamum, maka yang disuruh tinggal takbir. Baru 3 rakaat kentut lagi. Ya begitu. Maka dikata Syekh faya jama'u faqidut tahuraini alal mu'tamad. Dengan syarat ini orang yang ketiadaan 2 alat bersuci boleh jama' karena sholat yang pertamanya sah. Kedua orang tayamum boleh jama', boleh. Gitu jamaknya nih. Cuman cara sholatnya aja nanti kudu tayamum lagi habis sholat dohor. Tayamum lagi buat sholat asar karena tayamum hanya satu fardu. Begitu. Tapi jamanya nggak apa-apa. Kenapa? Sholat yang pertama sah adanya. Wa kadza al mustahadatu, demikian pula orang yang istihadah yang ghairul mutahayyirah, yang tahu istihadonya. Biasanya main tanggal 1/10. Dia udah sering begitu setiap tahun. Cuman gara-gara sekarang makan obat nih ngacak. Men mulu. Ini tanggal 20. Ini sih waktunya suci.
cuman karena istihadu aja sah dia jamak boleh, yang kayak begitu tuh. Tapi kalau si mutahayyirah yang bingung, nggak tahu kapan dia men, nggak bisa mencirikan men, orang istihadu nih, kagak boleh jamak takdim, karena sholat yang pertama mungkin saja masa men, sehingga enggak yakin sholat yang pertamanya sah, sehingga orang yang mutahayyirah kagak boleh jamak takdim. Begitu. Dengan ini habislah aturan-aturan jamak takdim bepergian. Adakah jamak di luar bepergian? Di antaranya yang muktamad ya ada. Penyebabnya karena hujan. Nanti panjangnya besok. Singkatnya, syarat jamak takdim ada 5. Memulai dengan sholat yang pertama. Dengan syarat kalau pengen enggak 5, 4 nih. Dengan syarat sholat yang pertamanya kudu sah. Jadi 4 kalau itunya dimasukin. Kalau dipisah ada tambahan lagi. Kedua, kudu niat jamak ketika sholat yang pertama, bukan. Jadi di mana saja, bukan di permulaan. Yang penting saat sholat yang pertama, pokoknya sebelum salam. Yang ketiganya kudu mualat, keempatnya masih adanya perjalanan. Nah, kalau dipisah yang satu, yang kelima sholat yang pertama kudu sah. Kalau pengen enggak ada 5, memulai dengan sholat pertama dengan catatan sholat pertamanya kudu sah. Begitu. Jadi bisa aja ada ulama bilang 4, bisa 5. Makanya dipertahankan oleh Syekh tidak ngomong 5, cuman wayus taratu aidah, disyaratkan pula. Segini aja dah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.